Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RK Elita Ramdhani dari kelas BK1B dengan NIM C2186201054. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Awal kedatangan Islam di Nusantara, beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlak, tahun 1293. Dan Samudra Pasai di Aceh tahun 1297. Selanjutnya berkembanglah pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara, lalu menyebar ke Pulau Jawa dan ke Indonesia bagian timur. Ada kalangan yang menyatakan bahwa memang benar, Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-1 atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pedagang Muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan di masyarakat-masyarakat lokal. Kapan, mengapa, dan bagaimana konversi penduduk Indonesia ini dimulai, terjadi telah perdebatan oleh beberapa ilmuwan. Tetapi kesimpulan pasti tidak mungkin dicapai karena sumber-sumber yang ada tentang Islamisasi sangat langka dan sering sangat tidak normatif. Ada beberapa teori yang mencoba untuk memberikan kepastian asal-usul kedatangan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama teori India. Teori ini menyatakan bahwa Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar. Pendapat ini dipelopori oleh P.J. Napel yang menelusuri Islam Indonesia melalui pengikat mazhab Syafi'i dari Gujarat dan Malabar. Teori Arab atau Mekah, teori ini menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Waktu kedatangannya pada awal abad ke-7 Masehi, pada awal abad Hijriyah, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin pemerintah, Islam sudah memulai ekspedisinya ke Nusantara. Kemudian teori Persia, teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajaningrat. Teori ini menjelaskan bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Selanjutnya teori Cina, Islam di Cina banyak mendapat pengaruh dari Persia yang kemudian dikenal dengan bangsa Hui. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan alur-alur sutra, sangat memungkinkan terjadi interaksi antara pedagang Cina Muslim dengan pedagang Nusantara. Seorang musafir Cina yang bernama Yi Chang pada tahun 671 telah melakukan perjalanan dari Canton menuju ke Sumatera dengan menumpang kapal Iran. Kemudian asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah antara lain perlunya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang di berbagai bidang, misalnya bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. Kemudian, memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham kehidupan, muncullah tahyul, khurafat, bid'ah, dan syirik di kalangan masyarakat muslim. Kemudian, mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan mendatang karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. Yang terakhir, mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam.
Persyarikatan ini merupakan produk modernisasi yang juga menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan mempunyai andil besar dalam usaha kemerdekaan negara Indonesia. Disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan Muslim. Sujarwanto dan Nasir 1990. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.